maupun provinsi dan kabupaten, serta Bapak Ibu penyuluh yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Putri. Izin kami share screen. Bapak Ibu, kami ingin menjelaskan terkait dengan ikhtisar penjelasan jenis perizinan di sinergi. Jadi Bapak Ibu penyuluh yang melaksanakan tugas luar atau melakukan perizinan, Bapak Ibu harus paham betul dengan berbagai konsekuensi terkait dengan perizinan tersebut, begitu Bapak Ibu. Izin kami menyampaikan terkait dengan perizinan. Apakah tayangan saya bisa dilihat? Izin bisa, Pak. Baik. Jadi ada ikhtisar penjelasan jenis perizinan. Jadi di dalam jenis perizinan itu Bapak Ibu penyuluh ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah jenis dinas luar. Melaksanakan semua jenis tugas kedinasan dibuktikan dengan keputusan atau surat perintah tugas atau disposisi oleh pejabat yang berwenang. Ya, misalkan ada penugasan dari Katimker, penugasan dari Kelsi, penugasan dari BRMP, penugasan dari Pak Kapuslu. Eh, ini bentuknya adalah dinas luar. Nah, konsekuensinya adalah tidak ada pemotongan tukin 0%. Nah, konsekuensinya adalah tidak dapat uang makan ketika mendapatkan tugas dinas luar, ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah sakit satu, kecelakaan dalam tugas, yaitu mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan sehingga menjalani rawat inap atau rawat jalan di rumah sakit, puskesmas atau tempat perawatan lain paling lama 1 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat keterangan atasan. Nah, pemotongan tukinnya itu 0% dan tidak dapat uang makan. Jadi selama dirawat, selama izin tersebut yang bersangkutan dengan sakit satu ini tidak dapat uang makan. Jadi ketika memilih jenis perizinan, tentunya Bapak Ibu harus paham ini dulu begitu. Yang selanjutnya, sakit 2 rawat inap, menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau tempat perawatan lain untuk paling lama 3 bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap, pemotongan tukin 0% dan tidak dapat uang makan. Ini sama sakit 2 rawat inap. Jadi ada jenisnya begitu Bapak Ibu ya. Nanti ketika Bapak Ibu di e-personal mengajukan perizinan, itu ada pilihan-pilihannya. Nah, ini perlu kita jelaskan pilihan-pilihan ini supaya Bapak Ibu ketika memilih sudah paham konsekuensi terhadap gaji terhadap tukin atau uang makannya. Yang selanjutnya adalah sakit 3, yaitu perawatan sakit khusus, menjalani kemoterapi, cuci darah, dan terapi stroke dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis. Nah, ini pemotongan tukinnya 0%, dan tidak dapat uang makan. Ya, konsekuensinya. Sering Bapak Ibu Kelsey, Katimker menanyakan, Pak, ini penyuluhnya sedang sakit stroke. Nah, Bapak Ibu berarti perizinannya adalah sakit 3. Jadi menjalani kemoterapi, cuci darah, dan terapi stroke dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis. Yang selanjutnya adalah sakit 4, gugur kandungan, mengalami gugur kandungan bed rest yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bidan untuk paling lama 1,5 bulan. Nah, di sini juga tidak ada pemotongan tukin 0%, namun tidak dapat uang makan. Gitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah sakit 5, sakit dengan surat keterangan dokter. Dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Misalkan Bapak Ibu izin tidak masuk kantor, sakit dengan keterangan dokter saja, begitu ya, di luar dari 1 sampai 4 tadi.
Ini konsekuensinya adalah potongan tukin 2% per hari dan tidak dapat uang makan, begitu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memilih sakit 5 dan dibuktikan surat keterangan dokter, maka Bapak Ibu akan dipotong tukin 2% per hari dan tidak dapat uang makan. Nah, ada juga sakit 6, sakit tanpa surat keterangan dokter dibuktikan dengan surat keterangan atasan. Jadi meminta izin kepada atasan, terus diberikan surat keterangan atasan. Nah, ini boleh juga dengan catatan potongan tukin 4% per hari dan tidak dapat uang makan, begitu Bapak Ibu. Jadi perharinya 4% dipotong. Yang selanjutnya adalah cuti tahunan, dibuktikan dengan belangko cuti. Potong tukin 0% per hari dan tidak dapat uang makan. Jadi cuti tahunan juga apa namanya diajukan begitu ke Katimker, ke Kelsi, ke BRMP. Setelah keluar perizinan cutinya, nanti akan ada potongan tidak ada potongan tukin, namun tidak dapat uang makan. Ini cuti tahunan. Ada cuti melahirkan anak ke-1 sampai ke-3. Ya, cuti bersalin anak pertama sampai dengan ketiga sejak diangkat menjadi PNS dibuktikan dengan belangko pengajuan cuti melampirkan surat keterangan HPL. Nah, potong tukin 0%, tidak ada potongan dan tidak dapat uang makan ketika cuti melahirkan anak 1 dan ketiga. Nah, ada cuti alasan penting khusus. Cuti alasan penting khusus ini karena ibu, bapak, atau istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu meninggal dunia untuk paling lama 3 hari kerja. Dibuktikan dengan belangko pengajuan cuti. Jadi Bapak Ibu, para Katimker, para Kelsi di kabupaten maupun provinsi mohon harap bisa dipahami ini bahwa cutinya paling lama adalah 3 hari perizinannya. Misalkan ada yang mengajukan apa namanya alasan ada yang meninggal dunia begitu, alasan penting. Nah, potongan tukinnya 0%, namun tidak dapat uang makan. Yang selanjutnya adalah cuti alasan penting 2. Ini dibuktikan dengan belangko pengajuan cuti dengan maksimal waktu 1 bulan per pengajuan. Ya. Nah, potongan tukinnya 4% per hari dan tidak dapat uang makan. Ini alasan penting 2. Yang selanjutnya ada cuti besar, dibuktikan dengan belangko pengajuan cuti dengan maksimal waktu 3 bulan. Potong tukin 4% per hari, tidak dapat uang makan. Yang selanjutnya diklat pelatihan kursus seminar dan sejenisnya ada izin dibuktikan dengan keputusan surat perintah tugas atau disposisi oleh pejabat yang berwenang, potongan tukinnya 0% dan dapat uang makan ini. Kalau ada diklat, ada pelatihan kursus, yang penting ada surat izin. Yang selanjutnya ada dinas dalam kota transport lokal pagi. Maksudnya adalah pegawai wajib absen pagi dibuktikan dengan keputusan surat perintah atau disposisi oleh pejabat berwenang. Nah, ini kalau misalkan dalam kota pagi absen terus siang tidak absen gitu ya. Dinas dalam kota transport lokal pagi. Nah, ini potongan tukinnya 0% per hari dapat uang makan gitu. Kalau dinas dalam kota transport lokal pagi. Yang selanjutnya ada dinas dalam kota transport lokal sore. Pegawai wajib absen sore. Begitu ya. Jadi paginya tidak absen, sorenya Bapak Ibu absen. Dibuktikan dengan keputusan surat perintah tugas atau disposisi oleh pejabat yang berwenang. Potongan tukinnya juga 0% per hari, tidak dapat uang makan. Ya. Ya. Yang ini, yang selanjutnya tidak absen pagi. Nah, kemarin Bapak Ibu saya melihat di kepegawaian ketika melihat rekapan perizinan dari Bapak Ibu dari Bapak Ibu penyuluh, Bapak Ibu penyuluh itu ada perizinan tidak absen pagi.
Nah, ini menyampaikan surat keterangan atasan agar tidak kena sanksi disiplin, mendapatkan uang makan jika melakukan absen sore. Ya. Nah, potongan di sini akan mendapatkan potongan tukin 2% per hari dan tetap dapat uang makan. Ini kalau perizinannya tidak absen pagi. Nah, Bapak Ibu ketika melakukan perizinan tidak absen pagi, maka Bapak Ibu jangan protes ketika ada potongan tukin 2% per hari. Ya. Nah, ini mohon Bapak Ibu ketika memilih alasan, ini tolong dilihat dan tolong diperhatikan konsekuensinya. Yang selanjutnya adalah tidak absen sore, perizinan tidak absen sore, ini menyampaikan surat keterangan ke atasan agar tidak kena sanksi kedisiplinan, mendapatkan uang makan jika melakukan absen sore. Ya, tapi kan ini tidak dapat apa namanya, tidak absen sore begitu ya kalau. Nah, ini potongan tukinnya tetap 2% per hari. Ya. Yang selanjutnya adalah terlambat 1 sampai 90 menit. Ini perizinannya. Terlambat datang rentang waktu 1 sampai 90 menit, menyampaikan surat keterangan atasan agar tidak terkena sanksi kedisiplinan, atasan agar mempertimbangkan alasan pegawai yang terlambat, pastikan alasan tersebut bukan merupakan kelalaian pegawai. Contoh kemacetan di jalan tidak bisa diterima sebagai alasan karena esensinya pegawai tersebut lalai untuk berangkat lebih awal. Nah, konsekuensinya pemotongan tukin 0,02%, namun masih dapat uang makan. Ini terlambatan 1 sampai 90. Pulang sebelum waktu 1 sampai 90 menit, ini terlambat datang rentang waktu terlambat pulang rentang waktu 1 sampai 90 menit, menyampaikan surat keterangan atasan agar tidak terkena sanksi kedisiplinan, atasan agar mempertimbangkan alasan pegawai yang pulang sebelum waktunya, pastikan alasan tersebut bukan merupakan kelalaian pegawai. Sama hanya dengan tadi, potongan tukinnya 0,02% dan dapat uang makan. Yang selanjutnya adalah terlambat lebih dari 90 menit. Terlambat datang rentang waktu lebih dari 90 menit dapat maksimal pukul 12 siang, menyampaikan surat keterangan atasan agar tidak terkena sanksi kedisiplinan, atasan agar mempertimbangkan alasan pegawai yang terlambat, pastikan alasan tersebut bukan merupakan kelalaian pegawai. Contohnya tadi kemacetan di jalan tidak bisa diterima sebagai alasan karena esensinya pegawai tersebut lalai untuk berangkat lebih awal. Nah, potongan tukinnya yang sampai jam 12 ini adalah 2% dan dapat uang makan. Pulang sebelum waktu 1 sampai 90 menit, ini di atas 90 menit, berarti pulang sebelum waktu, rentang waktu di atas 90 menit, menyampaikan surat keterangan keterangan atasan agar tidak terkena sanksi kedisiplinan, atasan agar mempertimbangkan alasan pegawai yang pulang sebelum waktunya, pastikan alasan tersebut bukan merupakan kelalaian pegawai. Nah, potongan tukinnya adalah 2% dan dapat uang makan. Nah, Bapak Ibu juga ada dinas batal dinas pagi. Batal dinas pagi ini rencana dinas luar atau dinas dalam kota transport lokal pagi dibatalkan. Misalkan awalnya sudah direncanakan akan ada dinas luar. Nah, tiba-tiba ada pembatalan, namun terlanjur begitu ya. Menyampaikan surat keterangan atasan atau disposisi, pegawai wajib absen sore untuk mendapatkan uang makan begitu. Jadi terlanjur pagi tidak absen, tapi ternyata dinasnya batal begitu. Nah, ini Bapak Ibu boleh melakukan perizinan batal dinas pagi supaya mendapatkan uang makan begitu. Sorry. Pegawai wajib absen sore untuk mendapatkan uang makan. Nah, potongan tukinnya 0%, tidak dapat uang makan. Nah, kecuali kalau absen sore. Yang selanjutnya adalah batal dinas sore. Rencananya dinas luar atau dinas dalam kota transport lokal pagi dibatalkan, menyampaikan surat keterangan atasan disposisi sama tadi halnya dengan yang pagi. Pegawai wajib absen pagi untuk mendapatkan uang makan, gitu ya. Nah, potongan tukinnya 0% tidak dapat uang makan apabila tidak absen pagi.
Ada force major di input jika terjadi keadaan kahar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Ini tidak ada konsekuensinya. Ada libur khusus hanya berlaku untuk pegawai di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Bali. Begitu. Menyampaikan peraturan kepala daerah setempat terkait dengan libur khusus-khusus khusus tersebut. Misalnya ada perayaan agama, misalkan di Bali, tidak masuk di kalender, masuknya di perizinan libur khusus. Nah, Bapak Ibu teman di Papua, Papua Barat dan Bali menyampaikan peraturan kepala daerahnya kepada atasannya. Yang selanjutnya ada WFH. Setiap hari Jumat kita WFH berdasarkan jadwal piket yang didatangani oleh Kepala Satuan Kerja. Berlaku ini lain ya. Jadi kita ada WFH berdasarkan apa namanya edaran ya, surat atau jadwal piket dan sebagainya. Itu bisa dilakukan perizinan WFH. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan perizinan. Jadi Bapak Ibu penyuluh bagi yang nantinya akan melakukan pengajuan perizinan di e-personalnya atau di Sinergi, Bapak Ibu mohon bisa diperhatikan konsekuensi terhadap tukin dan uang makannya. Ketika Bapak Ibu sudah memilih itu, maka dan sudah disetujui oleh atasannya dan di-approval oleh kami, maka konsekuensinya adalah ditukin dan di uang makan. Nah, itu mungkin yang terkait dengan kehadiran perizinan.